Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innalladzina kafaru lan tubniya anhum amwaluhum wala auladuhum lan tubniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kada bi'ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, hadirat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat semuanya diimani oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya bersih, orang yang meyakini bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tentu tak mungkin salah. Allah Maha mengetahui. Allah Maha bijaksana. Adapun mereka yang hatinya ada penyakit, ada kebengkokan dalam akidah mereka. Mereka banyak mengotak-atik
bermain-main dalam ayat-ayat mutasyabihat itu, tentu mereka akan besar kemungkinannya berada dalam kesesatan, dan mereka besar kemungkinan pula akan menyesatkan orang lain. Di ayat yang ke-8, Allah menegaskan tentang sikap orang yang beriman itu. Dan sengaja Allah memaparkannya agar menjadi cerminan bagi kita semua bahwa upaya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak lepas dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-8 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kamu bengkokkan hati kami sesudah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Karuniakan kami dari sisimu ya Allah kasih sayangmu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Tentu doa-doa ini yang dilantungkan dengan penuh keikhlasan akan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sebabnya, sekalipun orang yang beriman itu di antara perjalanan kehidupannya ada melakukan kesalahan, tapi dia tidak akan larut asyik di dalam kesalahannya. Karena Allah memberi kepekaan pada jiwa dan hati mereka. Sehingga ketika mereka berbuat salah, maka kepekaan inilah yang menggetarkan hati sanubari mereka. Sesegera mungkin mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat hadis dari Syahr bin Haushab. Dia berkata, Qultu li Ummi Salamah. Saya bertanya kepada Ummu Salamah. Ya Umma Salamah, ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Wahai Ummul Mukminin. Maka aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Apa saja doa yang banyak dilantungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu bersama engkau. Beliau menginap di rumah engkau. Qalat, beliau berkata, kana aktsaru du'aihi, doa yang paling sering, yang paling banyak beliau lantunkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha kuasa membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ya Allah dalam agamamu. Fakultu, lantas Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aktsaru du'aaka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mengapa gerangan doa yang banyak engkau lantunkan itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Qala, Rasulullah menjawab, ya Umma Salamah, wahai Umma Salamah,
Innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina asbi'aini min asabi'illah. Sesungguhnya tidak ada di antara manusia ini ciptaan Allah, melainkan hatinya dia itu berada di atas dua telunjuk dari telunjuknya Allah. Faman syaa aqama wa man syaa azaga. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk hatinya tegak, maka hatinya ditegakkan oleh Allah. Dan siapa yang dikehendaki untuk bengkok, maka hatinya pun dibengkokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya pentingnya bermohon kepada Allah agar hati ini senantiasa ditegakkan dalam kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kamu bengkokkan hati kami ya Allah sesudah Engkau beri hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Anugerahkan kepada kami Allah dari sisimu kasih sayang. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemberi karunia. Inilah ucapan senandung doa yang tak pernah luput, tak pernah lepas dari sekian banyak senandung doa-doa yang dilantungkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang ke-19, doa orang yang beriman ini dilengkapi dengan Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya hanya Engkaulah yang mengumpulkan manusia seluruhnya pada suatu hari yang mana di hari itu tak ada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Itulah hari penghisaban di mana seluruh manusia sejak dari manusia pertama dan di zaman pertama sampai kepada manusia di akhir zaman secara keseluruhannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka semua mengalami penghisaban. Dihitung seluruh perbuatan-perbuatan mereka. Meskipun ada sekelompok orang yang tidak melalui penghisaban disebabkan karena tak ada amal, tak ada pahala dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Inilah yang disebutkan oleh Allah sebagai mereka kelompok yang khasirin, orang-orang yang merugi. Yang dihisap itu adalah mereka yang punya pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Meskipun juga tentu ada dosanya. Sehingga perlu penghisaban. Tetapi mereka yang tidak mengikuti dinullah, agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan pernah melalui penghisaban. Itu bisa jelas kita lihat di antaranya di dalam surah Al-Waqi'ah maupun di ayat-ayat yang lain yang di antaranya menyatakan Inna ad-dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam wa may yabtaghi ghairal Islam
dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Minal khasirin. Jemaah yang dirahmati Allah. Yaumul Jama', hari di mana manusia itu dihimpun secara keseluruhannya, maka itu adalah hari yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Kapan kejadiannya? Di hari akhirat. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, keseluruhannya akan terrealisir. Keseluruhannya akan terwujud nyata. Itulah sebabnya di ayat 9 ini Allah menutup dengan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janji-janjinya. Di antara penjelasan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini bernilai janji, Allah nyatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, ada dosanya, tetapi timbangan pahalanya, timbangan kebaikannya yang kanan ini itu lebih berat dibanding dengan dosanya. Maka jaminan Allah, janji Allah adalah fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia akan ditempatkan oleh Allah di kehidupan yang diridhai. Ulama tafsir menyatakan al-'ishatur radiyah, kehidupan yang diridhai itu hiyal jannah, itulah surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti dosanya, timbangan yang sebelah kiri ini lebih berat. Kebaikannya sedikit, dosanya lebih banyak. Ya. Khaffat mawazinuhu, timbangan kebaikannya itu ringan. Timbangan dosa-dosanya berat. Maka jaminannya Allah, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa hawiyah itu? Narun hamiyah, itulah api yang sangat panas menyala-nyala. Innaka la tukhliful mi'ad, ya Allah, kamu tidak mungkin mengingkari janjimu. Setiap orang yang beriman tentu sangat rindu, sangat berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Dengan rahmat Allah di hari akhirat itu, dia bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung memasuki surganya Allah tanpa melalui proses pencucian di neraka terlebih dahulu. Tidak. Mereka semua rindu bermohon kepada Allah dengan sangat supaya bisa mereka langsung Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-10 Allah menjelaskan, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang mendurhakai Allah itu tidak akan pernah bermanfaat bagi mereka harta dan anak-anak mereka dari pengadilan Allah sedikit pun juga. Wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itulah kayu bakarnya neraka.
Jamaah yang dirahmati Allah. Sehebat apapun anak-anaknya orang-orang yang kufur kepada Allah, sehebat apapun mereka di dunia, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun uang yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang kufur itu juga tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjelaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak memandang, Allah tidak menilai bentuk badanmu. Kamu perkasa, kamu kuat, kamu hebat dari sisi fisik, tidak akan pernah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak menilai, tidak memandang bentuk rupamu. Kamu gagah, kamu cantik, kamu mempesona. Tidak akan pernah dinilai oleh Allah. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak memandang, tidak menilai harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang, yang Allah nilai adalah hati kalian semua. Hati yang dimaksudkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bermanfaat bagi manusia yang bersangkutan. Di yaumil mi'ad. Di yaumil hisab. Perhatikan jemaah sekalian. Ada sebuah hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yadhharu hadha ad-din, agama ini akan berjaya hatta yujawizal bihar, sampai saking berjayanya agama ini dia melampaui banyak lautan. Kemana-mana agama ini dianut oleh orang. Wa hatta tahudul bihar bil khayli fi sabilillah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai air laut ini berguncang karena banyaknya kapal-kapal yang membawa pasukan-pasukan di jalan Allah. Pasukan ini apa? Guna menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu para duat. Pasukan ini adalah para duat. Da'i-da'inya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bertebaran di bumi-buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'ti aqwamun yaqra'una al-Qur'ana. Kemudian setelah itu datanglah, lahirlah beberapa kaum yang mereka itu membaca Al-Quran. Fa idza qara'uhu qalu man aqra'u minna wa man a'lamu minna. Ketika mereka membaca Quran, orang-orang ini berkata, siapa yang lebih pintar bacaannya dari kita? Siapa yang lebih tahu, lebih pintar daripada kita? Kaum yang membaca Quran, tapi setelah itu bacaannya bagus, setelah itu dia diselimuti dengan riya. Dan dia berkata, siapa yang lebih pintar bacaannya dari kita? Siapa yang lebih pintar memahami Quran dari kita ini? Thumma iltafata ila ashabihi. Kemudian Rasulullah menengok kepada para sahabat. Faqala. Lantas Rasulullah bersabda, hal tarawna fi ulaikum min khair? Menurut kalian, beliau bertanya kepada sahabat, menurut kalian, apakah mereka kaum ini
ada kebaikannya? Kalau sahabat berkata, la, tak ada kebaikannya ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, beliau bersabda, ulaika minkum. Mereka itu, kaum itu dari kalangan kalian. Dari kalangan kalian. Wa ulaika min hadhil ummah. Dan mereka itu termasuk golongan dari umat ini, umat Islam. Wa ulaika hum waqudun nar. Tapi mereka itu juga adalah penghuni kayu bakarnya neraka. Jamaah yang dirahmati Allah. Dari hadis sahih ini yang dikeluarkan oleh Ibnul Mubarak, ada beberapa pelajaran yang harus kita renungkan. Yang pertama, bahwa hadis ini menggambarkan Islam itu akan menyebar ke seluruh dunia. Dia melampaui batas negara. Banyak dai-dai, orang-orang mujahidin yang bertebaran di bumi Allah ini dalam menyebarkan Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak orang yang pandai membaca Al-Quran. Tetapi ucapan mereka menunjukkan ucapan yang riya. Mereka berkata, masih adakah orang yang lebih pandai bacaannya dari kita? Masih adakah orang yang lebih pandai dalam memahami Quran dari kita? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah menurut kalian ada kebaikan pada mereka ini yang pandai membaca Quran, tetapi masih dibungkus hatinya oleh riya? Pandai membaca Quran, pandai membaca, tapi tak pandai mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya terpesona dengan bacaan, indahnya bacaan. Mereka bangga dengan bisa melantunkan bacaan Quran yang indah. Tetapi pengamalan Quran itu sendiri sangat jauh. Padahal Quran ini Allah turunkan untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebatas memperlombakan keindahan bacaannya, lantas berhenti sampai di situ saja. Tidak. Tidak kita nafikan bahwa untuk menarik orang, menggemarkan orang dalam membaca Al-Quran, ya perlu dipelajari ilmu qiraat. Perlu dipelajari ilmu tajwid. Perlu difahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman Allah. Tetapi jangan lupa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah sebenarnya inti dari yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Quran itu hudan linnas, menjadi petunjuk, pedoman hidup bagi manusia? Ini yang menjadi terabaikan. Sehingga sangat langka kita menemukan di dalam kehidupan ini Quran yang berjalan. Quran yang berjalan maksudnya adalah orang-orang yang menghafal Quran, tetapi
apa yang dia hafal, apa yang dia ketahui tentang Quran itu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin sekalian, bukankah berkali-kali kita mendengarkan bacaan Quran, baik itu melalui lantunan ceramah di mimbar-mimbar maupun ceramah-ceramah di televisi atau media-media lainnya tentang pentingnya jujur, pentingnya berbuat baik dengan kedua orang tua, berbakti dengan kedua orang tua, pentingnya menjaga hubungan silaturahim, pentingnya menyantuni anak yatim, dan lain-lain sebagainya. Tetapi hal yang seperti itu menjadi terabaikan. Yang nampak sekarang ini adalah orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya. Orang-orang yang membuat dirinya mau ditipu dengan dunia. Orang-orang yang menzalimi, rela menzalimi saudaranya yang lain hanya untuk kesenangan hawa nafsunya. Itu yang banyak kita lihat. Allah mengingatkan di penghujung ayat yang ke-10, wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itu kayu bakarnya api neraka. Di ayat yang ke-11 Allah nyatakan kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Seperti keluarganya Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadahumullahu bidunubihim. Lantas Allah mengazab mereka disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Wallahu syadidul iqab. Allah itu maha keras pembalasannya. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, ketahuilah Fir'aun itu adalah ayah angkat Nabi Musa alaihissalam. Dia yang mengasuh, mengayomi Nabi Musa sejak dari bayi sampai dewasa. Banyak dia melihat mu'jizat-mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Banyak Allah memberikan dia peringatan-peringatan berupa penyakit dan lain sebagainya. Tapi tidak menyebabkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berulang-ulang kali kita mendengarkan lantunan-lantunan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi persoalannya adalah, adakah ayat-ayat Allah yang dibacakan itu membuat hati kita bergetar, introspeksi diri, kemudian setelah itu mengambil sikap yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memelihara iman dan takwa itu di dalam hati kita masing-masing. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.